student. Senang kembali bertemu bersama kalian pada pertemuan hari ini. Hari ini, Miss Fidel akan membahas mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita akan masuk pada bab 1 atau chapter 1. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas Ayo Cinta Pancasila. Kira-kira apa saja ya yang mau kita bahas pada materi hari ini? Yuk kita simak pelajaran hari ini. Next slide. Nah, topik yang pertama. Topik yang pertama kita akan membahas mengenai lambang negara Pancasila. Kira-kira apa ya lambang negara Pancasila? Bagaimana bentuknya? Lalu kenapa bisa dijadikan lambang negara Pancasila? Oke, yang kedua kita akan membahas simbol sila Pancasila. Nah, tentunya ada lambang, pasti ada bagian-bagiannya dong. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu simbol sila Pancasila atau bagian-bagian yang terdapat di dalam lambang negara Pancasila. Next slide. Nah, pasti anak-anak pernah melihat kan lambang negara Pancasila atau lambang Garuda Pancasila di uang kertas, uang logam, atau bahkan di dinding kelas. Nah, yang pertama, pasti anak-anak semua pernah melihat lambang Garuda Pancasila ada di uang kertas. Uang kertas yang kita punyai, berapapun nominalnya, pasti terdapat lambang Garuda Pancasila. Nah, itulah mengapa lambang Garuda Pancasila selalu terletak atau selalu ada di bagian uang kertas ataupun uang logam. Nah, uang logam pun juga ada loh lambang Garuda Pancasila, yaitu biasanya terdapat di belakang atau di punggung uang logam. Nah, Garuda Pancasila ada di bagian uang kertas dan uang logam. Itulah yang sering kita lihat ketika kita mau membeli makanan, atau ketika kita berada di suatu tempat, suatu daerah, pasti ada lambang Garuda Pancasila. Mengapa? Karena lambang Garuda Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Itulah mengapa lambang Garuda Pancasila itu sebagai ciri khas yang ada di negara Indonesia. Nah, sekarang anak-anak mengetahui kan di mana saja ya kita bisa melihat lambang Garuda Pancasila, yaitu yang pertama ada di uang kertas, uang logam, atau bahkan di dinding kelas. Nah, kalau anak-anak semua pernah mengunjungi kelas, nah pasti di kelas P1, P2, P3, atau bahkan di semua kelas itu pasti ada lambang Garuda Pancasila. Nah, yang selanjutnya, kira-kira di mana lagi ya kalian dapat melihat lambang Pancasila? Oh, good job. Betul. Ada yang memasangnya di rumah, ada juga di rumah sakit, atau bahkan ada juga di gedung. Di gedung mana? Biasa di gedung pemerintahan ataupun gedung-gedung yang memang wajib meletakkan atau menaruh lambang Garuda Pancasila itu. Mengapa wajib? Karena lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila. Nah, oleh sebab itu kita warga Indonesia harus wajib melihat atau menempelkan lambang Garuda Pancasila. Nah, selain itu, ketika kita melihat, ketika kita mengunjungi suatu tempat, itu pasti ada lambang Garuda Pancasila. Itulah sebabnya kita pasti selalu mengingat, oh, di uang kertas ada lambang Garuda Pancasila, di uang logam ada lambang Garuda Pancasila, bahkan di sekolah atau di kelas pun ada lambang Garuda Pancasila. Nah, itulah yang menjadi ciri khas mengapa lambang Garuda Pancasila itu penting dan wajib ada di daerah sekitar kita. Supaya ketika kita melihat lambang Garuda Pancasila, kita jadi mengingat, oh lambang ini tuh lambang negara Indonesia, di mana Indonesia melambangkan burung Garuda sebagai lambang negaranya. Nah,
Setelah itu, kita akan membahas next slide. Nah, kita akan membahas bagian-bagian tertentu yang terdapat di dalam burung Garuda yang yang disahkan menjadi lambang negara Pancasila. Kira-kira ada apa saja ya? Oke, kita mulai dari sayap kanan dan sayap kiri. Coba perhatikan, coba dilihat baik-baik. Nah, di sayap kanan dan kiri masing-masing ada 17 helai. Kenapa 17? Nah, 17 itu melambangkan huruf. 1 dan 7 melambangkan angka. Nah, setelah itu kita melihat pada leher Garuda. Di leher Garuda itu terdapat apa? Terdapat 45 helai. Nah, 45 ini juga menekankan, melambangkan angka. Nah, setelah di leher, kita menuju ke bawah, yaitu ada apa? Nah, itu ada bulu ekor yang terdapat masing-masing 19 helai. Nah, setelah kita melihat bulu ekor, setelah itu kita melihat di paling bawah. Di bagian paling bawah, di situ ada apa saja di bagian paling bawah? Yaitu ada di ekornya sendiri. Nah, itu ada 8 helai. Nah, Miss, kira-kira angka itu mau menjelaskan tentang apa sih? Nah, jadi pada kesimpulannya, Garuda Pancasila berwarna apa? Ya, berwarna kuning keemasan. Good job. Nah, setelah itu, jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan apa? Jumlah bulunya sendiri melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, yaitu bulu pada burung Garuda melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, coba kalau kita melihat, jadi dari nomor atau angka 17, lalu ke bawah 17, 8, dan 19, dan juga 45, itu melambangkan bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Good job. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Setelah itu, setelah kita melihat lambang, setelah kita melihat bagian-bagian, kita pasti mau mendalaminya lagi. Ada terdapat apa saja ya yang di dalam Garuda Pancasila. Nah, coba kita melihat. Di situ pasti Garuda Pancasila kepalanya menghadap ke kiri atau kanan? Ya, betul, menghadap ke kanan. Nah, kita lihat lagi. Tadi kita sudah melihat sayapnya, lehernya, ada berapa kita tadi sudah bersama-sama melihat dan kita juga sudah tadi menghitung. Nah, setelah itu kita melihat di dada burung Garuda terdapat perisai. Apa itu ya perisai? Nah, di dada burung Garuda terdapat perisai, yang dimana perisai itu nanti melahirkan sila-sila Pancasila, atau yang kita kenal dasar negara Pancasila. Nah, Pancasila itu ada juga loh simbol-simbolnya. Nah, nanti kita akan pelajari di next slide. Sebelum mempelajari ke next slide, kita pahami dulu, kita lihat dulu bersama lambang Garuda Pancasila. Nah, setelah itu di bagian bawah ada apa, Miss? Nah, di bagian bawah itu ada kaki burung yang mencekram pita. Nah, tulisan apakah itu pitanya? Good job, Bhinneka Tunggal Ika. Wah, pintar sekali. Nah, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selain itu, tadi kita kembali lagi, perisai berisi simbol-simbol sila Pancasila. Oke, nah itulah bagian-bagian yang terdapat di lambang Garuda Pancasila, yaitu di sayapnya, di lehernya, di kaki burungnya, lalu di bulu ekornya,
dan itu semua melambangkan, mengartikan masing-masing bagiannya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham? Good job! Nah, next slide kita akan membahas mengenai, nah inilah mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu tadi apa? Ya, good job. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Apanya yang berbeda, Miss? Nah, bangsa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, antara lain ada apa yang pertama? Ya, betul, suku bangsa. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, agama. Nah, itulah yang membedakan bangsa Indonesia atau negara Indonesia dengan negara yang lain. Negara Indonesia memiliki atau mempunyai beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama juga. Coba Miss Fidel mau tahu, sebutkan salah satu suku yang kamu ketahui. Betul, suku Jawa. Suku apa lagi? Suku Sumatera. Kalau budaya, budaya apa saja sih? Atau salah satu budaya yang ada di Indonesia? Betul, budaya Bali, budaya khas Sumatera, atau budaya yang ada di suatu daerah tertentu. Budaya Jakarta, kita kan tinggal di Jakarta. Nah, di Jakarta kita mendalami dulu nih. Di Jakarta pasti banyak sekali bagian-bagian atau ciri khas yang ada di Jakarta, yaitu yang ada di budaya tertentu. Oke, good job. Selanjutnya ada apa? Agama. Agama kita memiliki berapa agama? Ada berapa agama sih yang anak-anak ketahui? Ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada juga agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada apa lagi? Ada agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, dan ya, betul ya, itulah agama yang ada di Indonesia. Pasti kita memiliki beragam agama. Nah, walaupun demikian, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu. Next slide. Nah, ini ya, Pancasila terdiri dari berapa simbol? Coba dihitung. Betul, ada 5. Yaitu kita bisa melihatnya, simbol-simbol Pancasila ada di perisai pada bagian apa? Ya, dada burung Garuda. Next slide. Nah, inilah sila-sila atau simbol sila. Simbol yang pertama, yang ada di tengah apa? Yang warnanya emas? Betul, itu adalah simbol bintang emas. Itu adalah sila pertama. Lalu sila kedua yang ada di bawah kanan, yang ada di kanan bawah, yang berwarna emas juga apa itu? Ya, itu adalah sila kedua. Simbolnya apa? Tali rantai. Betul ya. Yang ketiga, sila ketiga ada di kanan atas. Sila ketiga simbolnya apa? Ya, betul. Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Setelah itu kita melihat ke kiri atas. Ada apa di situ yang berwarna merah, yang ada seruduknya? Ya, itu adalah simbol kepala banteng. Itu adalah sila keempat. Yang selanjutnya di bawah, di bagian kiri bawah, kita melihat sila kelima. Simbolnya apa sih? Ada 2 itu. Ya, betul. Kapas dan padi. Nah, itulah anak-anak. Kita sudah mempelajari lambang negara Pancasila, yaitu Garuda Pancasila, dan kita sudah mengenal simbol sila-sila Pancasila. Nah, next slide. Question time. Ada yang mau bertanya dari materi hari ini? Kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di bagian kolom atau boleh ditanyakan di Google Classroom. Oke, sampai sini paham? Good job. Terima kasih semuanya.
Kalau sudah paham, Miss Fidel pamit undur diri. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Thank you so much. See you next video.